Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Oswin. Sebelumnya teman-teman, selamat Natal ya buat teman-teman yang merayakan. Semoga damai dan sukacita bersama teman-teman. Dan selamat tahun baru ya 2022 buat semua teman-teman ya. Semoga di tahun 2022 teman-teman akan profit terus ya. Salam to the moon ya. Apalagi teman-teman kalau yang sekarang floating profit, saya ucapkan selamat ya, karena teman-teman pasti happy banget ya seperti saya. Nah, begitu juga bagaimana yang floating loss? Pasti saya juga ada, porto saya juga floating loss puluhan persen. Ya kembali lagi yang namanya market tuh itu ya, ada yang plus, ada yang minus, ada yang hijau, ada yang merah ya. Kembali lagi kita tinggal memilih token-token mana yang punya potensi, dan jangan hanya ke satu token aja, karena yang namanya token tuh akan rotasi. Mau token meme, token game, token travel, token NFT, token metaverse itu akan rotasi. Jadi jangan hanya ke salah satu token aja. Nah, hari ini saya mau membahas tentang yang lagi hangat-hangatnya ya, apalagi yang sekarang yang kemarin sempat tweet uh, Papa Elon ya tentang Dogecoin ya, yang akan menerima pembayaran koin Doge, dan semua yang berbau dengan Doge akan naik ya. Nah, kalau teman-teman lihat nih, saya ada perbandingan Baby Doge dan Buff Dogecoin ya. Sama-sama sebenarnya token meme ya, sama-sama mereka terinspirasi oleh koin Doge. Cuma kalau Buff Doge versi buffnya besarnya, kalau Baby Doge versi smallnya ya. Nah, listing Baby Doge itu 1 Juni 2021, sedangkan Buff Dogecoin lahir 7 Agustus 2021. Nah, pertanyaannya siapa nih yang duluan listing di Binance dan syaratnya apa aja sih? Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di Twitter, memang kalau di Twitter Baby Doge udah 600-an ya jumlah Twitternya, Buff Dogecoin sekitar 60 ribuan. Dan memang sih Baby Doge udah centang biru dan holdersnya juga udah 1 juta ya. Sedangkan Buff Doge holdersnya masih 137 ya. Kemudian memang secara dari supply-nya Baby Doge lebih banyak ya teman-teman. Itu sekitar 420 kuadriliun ya, besar, banyak banget. Tapi circulating supply-nya itu udah 260 karena dia sudah burn ya, sudah burn 163 kuadriliun. Nah, kalau Buff Dogecoin sistemnya yaitu sama ya, double burn ya, total supply 1 kuadriliun, dan sekarang yang saya bilang di sini mirip-mirip. Nah, kemudian di jaringan apa aja? Kalau Baby Doge sudah di jaringan Ethereum. Sedangkan Buff Doge masih belum jaringan Ethereum ya, kalau teman-teman. Dan kembali lagi kalau di audit ya, Baby Doge sudah di audit certik. Nah, kalau di Buff Doge lagi on proses di audit certik. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat nih langsung ke Binance ya, cara agar coin listing di Binance. Nah, teman-teman bisa baca. Nah, yang pastinya developer mengisi nih permohonan online ya. Sekarang udah online ya untuk Binance, untuk Launchpad atau Launchpool pool ya. Nah, teman-teman, kemudian yang harus teman-teman perhatikan atau developer perhatikan adalah nanti saat listing ya, nanti developer juga akan menyampaikan roadmap dia secara mingguan atau bulanan. Jadi roadmap dia, kinerja kerjanya dia sudah sampai mana, dilaporin ke Binance. Kenapa harus di Binance ya, kalau teman-teman di sini Binance? Karena Binance itu adalah menerima koin-koin atau token-token yang baik, jadi fundamentalnya yang bagus, jadi dia tidak sembarangan. Makanya kenapa orang sangat trust dengan Binance. Dan kalau misalkan orang mau trading atau invest di Binance itu aman. Karena apa? Resiko scamnya kecil. Walaupun ada ya teman-teman, nggak bisa 100%, walaupun ada tapi resikonya sangat kecil karena sudah disaring ketat di Binance. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya, nah tadi saya bilang ada laporan mingguan, kemudian kita mendukung Binance di dalam komunitas kita. Nah, yang paling penting adalah sebagai army atau developernya ya, jangan meminta kita CEO-nya itu Binance adalah CZ-nya status permohonan pada dia. Kemudian jangan nge-tweet atau di media sosialnya si CZ ya. Jadi kita berjualan lah, kita seal ke ini jangan, karena itu akan membuat ilfeel, dan jadi buat listing ke Binance akan dipending atau bahkan diblokir ya. Itu jangan kirimkan white paper kepada CEO-nya Binance ya. Nah, ini teman-teman Army juga harus perhatikan. Dan kemudian buat developernya jangan sampai tadi mengejar-ngejar kapan listingnya, membuat berita bahwa token ini akan listing. Nah, itu hati-hati karena apa? Itu membuat juga sama jadi ilfil ya, Binance atau CC-nya ya. Kemudian
Nah, teman-teman bisa baca ya. Nah, nanti dia akan evaluasi apakah sesuai nggak, memiliki utilitas nggak dari masing-masing token ini. Dan saya bilang, kalau misalkan sebuah token meme tidak ada utilitas ya itu hanya sesaat ya teman-teman, naik atau turun. Nah, kembali lagi Baby Doge dan Buff Dogecoin, nah kembali lagi harus meningkatkan semua utilitasnya ya. Kenapa saya bilang meningkatkan utilitasnya? Nah, karena kalau teman-teman lihat Baby Doge sama Barbos Coin itu memang tahun depan dia akan ke NFT dan Metaverse. Ya kalau misalkan sekarang teman-teman ke Twitternya, teman-teman bisa lihat Twitternya, Baby Doge itu sudah bisa diterima pembayaran di no payment ya. Teman-teman bisa lihat, dan sekarang kalau misalkan di trendingnya, teman-teman ketik Baby Doge. Nah, kan sudah centang biru ya teman-teman. Dia sudah terima di pembayaran no payment. Kemudian dia ada NFT ya, Metaverse yang nanti tahun depan dia akan dikerjakan sesuai dengan roadmap media. Jadi kembali lagi sama juga dengan Buff Dogecoin ya, sempat juga di tweet sama Elon Musk dan sempat hilang ya. Pro Doge, Elon Musk Pro Doge. Nah kembali lagi semua Doge juga akan naik ya. Nah kemudian kalau kita ke Buff Dogecoin ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat Buff Dogecoin memang belum dicentang biru ya, holdersnya masih sedikit, masih 65.000. Tapi kembali lagi dia developernya juga ikut kerja ya, jadi ikut sesuai dengan Metaverse dan NFT ya. Jadi Buff Dogecoin sama Baby Doge itu mirip-mirip banget ya. Nah makanya kenapa saya, kalau feeling saya yang duluan pasti ya Baby Doge. Karena apa? Dia sudah ada di jaringan Ethereum, dia sudah centang biru, holdersnya udah 1 juta, dia udah kerja NFT. Dan kembali lagi dia tinggal memperbesar utilitasnya lagi ya. Nah teman-teman, sebagai contoh nih yang buat teman-teman yang kok kalau apakah holders menentukan akan listing di Binance? Enggak. Kalau teman-teman lihat di coin market ya, yang baru listing, yaitu saya beri contoh Spell ya, Spell token ya. Teman-teman, Spell token apa sih? Ini multi chain untuk pinjaman ya. Nah, memang udah jaringan di Phantom, Ava, Arbit sama Ethereum ya. Jumlah holdersnya aja itu nggak sampai 50.000 kalau di total. Kayak di Phantom ya, teman-teman bisa lihat jumlah holdernya 14.000. Kemudian di Ethereum dia jumlah holdersnya 16.000. Nah, kembali lagi, tapi kok dia udah listing di Binance? Nah, kembali lagi. Noh, teman-teman bisa lihat kenapa udah bisa di listing Binance. Karena saya selalu bilang, utilitasnya ditingkatkan, nggak hanya jumlah holder. Jadi, nggak menentukan jumlah holder. Kembali lagi, baik Baby Doge atau Buff Dogecoin, walaupun Buff Dogecoin holdersnya lebih kecil, itu nggak menjamin bahwa dia nggak akan listing. Saya kembali, tergantung dari utilitas dan komunitas. Kembali lagi, komunitasnya kompak gak, terus komunitasnya di sana banyak food gak. Kalau udah banyak food, chartnya juga nggak bagus ya, kembali lagi untuk listing juga akan susah. Tapi saya yakin antara Baby Doge dan Buff Doge pasti akan listing, dan feeling saya memang sih karena memenuhi kriteria lebih banyak Baby Doge, ya pasti Baby Doge duluan ya. Nah sekian dari saya informasi teman-teman sebagai pengetahuan ya, kapan listingnya Baby Doge atau Buff Doge. Ya semoga teman-teman yang army yang pegang token ini cuan ya. Nah kembali lagi teman-teman juga harus lihat, kalau teman-teman perhatikan di chartnya. Nah kalau untuk Baby Doge itu udah chartnya, kalau Bollinger Band di time frame day udah area resist, udah area orang pada TP. Jadi kembali lagi, kalau teman-teman baru mau masuk sekarang ya pasti sangkut juga. Teman-teman kalau mau sabar tunggu ya, apalagi yang baru mau masuk, itu di area nolnya 81494 ya, area itu yang teman-teman mau masuk. Nah kalau misalkan teman-teman mau jangka panjang gimana, tunggu koreksi lebih dalam lah teman-teman masuk. Nah ya, jadi kembali lagi, kalau teman-teman yang udah ada beli di pucuk sini yang di atas ya, waduh saya bilang ya tetap sabar ya, pasti ada yang nyangkut. Saya yakin banyak yang sangkut, banyak yang main puluhan juta, ratusan juta, akhirnya sangkut, dibanting sampai turun. Tapi kembali lagi,
Kalau kita lihat proyeknya bagus ya kenapa kita nggak keep aja ya teman-teman. Kalau mau dibeli area buy saya udah infokan sekitar area inilah ya teman-teman. Nah, kalau Buff Dogecoin gimana? Buff Dogecoin sih udah pas harga terendah ya. Kemarin sempat market cap 19 juta, kalau teman-teman buy sih udah lumayan. Sekarang udah market cap 24 juta. Nah, kembali lagi kalau teman-teman nih ada koreksi ya. Ada koreksi karena kemarin sempat ditweet oleh Binance. Nah, teman-teman juga kalau misalkan buat jangka panjang ya nggak ada masalah di sekarang. Tapi kalau misalkan beli untuk scalping ya kembali lagi ini area namanya area pada trader untuk TP ya. Sekian dari saya informasi tentang BB Doge dan Buff Dogecoin. Semoga bermanfaat. Share buat teman-teman yang lain. See you at the top. Salam sehat, salam profit.